Tadi selamat Oke. malam. Bang Andi, sudah tepat belum kalau Pak Jokowi memilih menempuh jalur hukum dengan menggugat sejumlah pihak yang mempersoalkan ijazahnya? Wah, kalau saya sangat setuju sekali itu harus melalui jalur hukum untuk menyelesaikan semua. Karena ini daur ulang tahun 2002 mereka juga menuntut seperti itu, ya. Dan sekarang ini ya lebih keterlaluan menurut saya ya. Berdasarkan ajas keterbukaan informasi publik, ya, mereka menggeruduk UGM. Sebetulnya ya baik-baik aja datang ke UGM ya. Bisa melihat semua apa yang terjadi di sana, bisa melihat dokumen-dokumennya. Dan alhamdulillah kan pihak UGM pun juga membuka semua data-data mengenai Pak Jokowi waktu beliau berkuliah di sana, berikut juga dengan skripsi beliau. Sebetulnya itu sudah menguatkan apa yang dikeluarkan oleh pihak UGM. Karena ijazah itu kan dikeluarkan oleh pihak UGM. Apa yang dikatakan Pak Mahfud MD juga, saya juga setuju itu. Cukup mengeluarkan data-data itu dan UGM juga mempertanggungjawabkan bahwa ini memang adalah mahasiswa kami dan sudah lulus sebagai alumni pada tahun Oke. 85. Nah, kemudian saya melihat ya banyaklah teman-teman ini jadi provokator semua juga gitu loh. Padahal alumni UGM ya. Dan itu terus menerus ya, sudah 3 tahun dari 2022. Dan di situ kan sudah ada temannya juga menggambarkan ada foto-foto waktu beliau wisuda juga kan. Nah, sekarang kan sudah dinikan juga kan sudah kalau tidak rasa 3 kali itu dimajukan ke Nah, pengadilan dan itu jadi sampai terus. kenapa ya Bang isu Kemarin ini juga terus didaur ulang sampai sekarang, sampai Pak Jokowi tidak jadi lagi presiden, isu ini terus didaur ulang. Menurut Joman apa motifnya? sebetulnya ini juga ada motif politik. Ini kayak kita main karambol gitu loh. Sasaran tembaknya ke Pak Jokowi, ntar mentalnya itu ke pemerintahan Prabowo juga. Kalau saya lihat seperti itu, ada rasa kebencian sih ya terhadap pemerintah kita ini. Kemungkinannya kalau saya, mohon maaf kalau saya salah, ini kan di belakang ini banyak ini simpatisan-simpatisan HTI ini kalau saya lihat yang sudah dibubarkan pada waktu pemerintahan Jokowi gitu. Dan ini ya narasi-narasi kebencian ini sangat mengganggu kewarasan sosial kita ini gitu. Karena kerangka berpikir mereka itu adalah kebencian, bukan pembuktian gitu. Kan kalau kita lihat sudah dibuktikan semua kok. Dari pengadilan 3 kali pengadilan pun sudah mengatakan ini bagaimana ini tidak terbukti gitu bahwa ijazah beliau palsu. Kalau kemarin tidak diberikan kepada tim pembela umat dan aktivitas, saya juga meragukan itu tim pembela Oke. umat mana yang dia bela gitu kan. Jadi Baik. kalau itu tidak diperlihatkan itu haknya Pak Jokowi gitu loh. Tapi menurut saya sasaran tembak ini kembali lagi ya bagaimana mengganggu kinerja pemerintah Prabowo nih kalau saya lihat. Oke, Begitu Mas Irfan. coba kita dengar dulu analisa dari Mas Adi Pray. Anda setuju tidak kalau motifnya itu adalah narasi kebencian, menyerang Pak Jokowi, tapi sebetulnya ingin mendegradasi juga pemerintahan Prabowo saat ini? Apakah itu motifnya? Kalau saya melihat secara prinsip, pihak-pihak yang mempertanyakan kembali soal keabsahan ijazah Pak Jokowi, kalau kita mau jujur satu persatu, adalah memang pihak-pihak yang selama ini bermusuhan dengan Jokowi. Kemudian yang paling penting adalah mereka yang kemudian sangat kritis sejak awal ke Pak Jokowi. Maka wajar kalau kemudian setelah tak lagi jadi presiden, sepertinya ini dijadikan sebagai kesempatan untuk terus melakukan agitasi, propaganda, dan serangan-serangan yang agresif kepada Pak Jokowi. Pesannya sederhana, Dilvia, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi itu bukan pemimpin seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, baik, sederhana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ujung dari serangan-serangan yang begitu agresif ini adalah sebagai upaya untuk mendowngrade bahwa Pak Jokowi itu adalah pemerintahan yang sebenarnya tidak terlampau sesuai dengan ekspektasi publik. Saya kira di situ memang konteksnya. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu, serangan ke Jokowi itu kan bukan soal ijazah, tapi juga terkait dengan SMK dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya kira bahwa upaya untuk mendowngrade bagaimana Pak Jokowi yang selama ini misalnya dipersepsikan sebagai pemimpin yang sukses, infrastruktur maju dan seterusnya, ingin dibantah dan ingin dibuktikan bahwa dengan adanya serangan-serangan seperti ijazah ini bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terlepas dari argumentasi yang disampaikan oleh Mahfud MD misalnya terkait dengan tata hukum ketatanegaraan ya, apapun yang terjadi menurut saya memang
ini tidak akan mengubah apapun bahwa Pak Jokowi pernah jadi wali kota Solo, pernah jadi gubernur Jakarta, termasuk misalnya menjadi presiden 2 periode di Indonesia. Itu tidak akan berubah karena memang keputusan politiknya fix dan final. Sejarah itu kan tidak bisa diulang dalam konteks soal legalitas seorang pemimpin secara definitif ditetapkan sebagai pejabat publik dan sebagai pemenang pemilu dan pilkada. Oleh karena itu kalau kita mau hitung rata-rata, ya memang serangan-serangan semacam ini tujuannya sama, yaitu untuk menjelaskan kepada berbagai pihak ya bahwa Pak Jokowi per hari ini hatersnya masih banyak, para pembenci dan musuh politiknya juga masih banyak, dan ini seakan-akan dijadikan sebagai kesempatan menjadi dua momen sekaligus. Pertama, ketika Jokowi tak lagi jadi presiden, yang kedua setelah tak lagi menjadi kader partai PDIP. Itulah yang saya sebutkan, akumulasi serangan kepada Jokowi itu ya semakin agresif dan semakin masif. Tapi targetnya hanya kepada Pak Jokowi atau sebetulnya juga untuk mendegradasi pemerintahan Pak Prabowo? Kalau saya melihatnya konteksnya berbeda. Ini specifically hanya kepada Pak Jokowi yang saya kira memang menurut mereka mungkin ada sesuatu yang dinilai kebijakan-kebijakan politiknya yang kemudian merugikan banyak orang. Kalau Bang Andi tadi menyebut ada unsur-unsur HTI dan seterusnya, mungkin kawan-kawan HTI sempat sakit hati karena sebagai ormas dulu kan sempat dibubarkan, FPI juga dibubarkan. Jadi pihak-pihak yang sebenarnya kalau kita cek satu persatu melakukan protes, agitasi termasuk di media sosial adalah mereka yang memang sejak awal mengkritik Jokowi secara terbuka. Ini kemudian dijadikan sebagai momen setelah tak lagi jadi presiden, seakan-akan mereka ini tampil semakin berani dan semakin terbuka. Oke, baik, kembali lagi ke Joman. Bang Andi, menurut Anda apakah Pak Jokowi memang harus menggugat ke pengadilan? Kenapa Pak Jokowi tidak mengabaikan saja? Toh UGM juga sudah klarifikasi pernah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Bisa diulang sebentar, Mbak Zilvia, agak hilang tadi. Oke, baik. Jadi Bang Andi, menurut Anda kenapa Pak Jokowi tidak mengabaikan saja ya? UGM kan sudah klarifikasi. Dia pernah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi. Apakah memang kali ini menurut Anda sudah sepantasnya Pak Jokowi mempersoalkan ini ke ranah hukum, tidak mengabaikan saja? Ya, kalau menurut saya, kalau beliau waktu presiden saja, beliau sudah diobok-obok lah seperti gitu ya, diawut-awut juga begitu ya dengan kasus receh seperti ini gitu loh. Untuk ada pembelajaran kepada publik itu bahwa kita nih sebagai rakyat biasa mempunyai hak juga ya untuk melaporkan pencemaran nama baik lah dengan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh mereka itu. Padahal kan memang sudah diinfokan bahwasanya itu adalah tidak ijazahnya asli dan beliau betul-betul memang berkuliah di UGM. Tapi ini kan terus narasi-narasi kebencian ini kan dilontarkan terus.